beristighfar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu beristighfar kepada Allah? Karena diri kita ini dipenuhi dengan dosa siang dan malam. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una." Sesungguhnya kalian itu adalah berbuat salah, hilaf dan bermaksiat kepada Allah bil-laili wan nahar, ketika malam hari dan pada siang hari. Artinya apa? Kita ini semua berbuat salah di siang hari dan di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan saya kata Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa terlepas dari salah. Siang dan malam kita dipenuhi salah, dosa, maksiat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, sayati zaman ala ummati, akan datang nanti suatu zaman kepada umatku, yuhibbuna dzunub, mereka cinta berbuat dosa, berbuat maksiat, wa yansawna taubah, tetapi mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah. Begitulah kita umat akhir zaman ini. Siang kita bermaksiat, malam kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, yang pertama nanti membuka pintu surga, Nabi kita Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Tetapi dalam hadis sahih dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, suatu ketika Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat. Apa kata Nabi? Wallahi, ketika Nabi menyampaikan hadis dimulai dengan huruf qasam, wallahi, ballahi, tallahi, itu artinya hadis itu sangat penting, saudara yang dirahmati Allah. Wallahi, kata Nabi, anni la astaghfirullah, saya kata Nabi beristighfar kepada Allah fi kulli yaum, setiap hari, aktsaru min sab'ina marrah, lebih 70 kali sehari semalam. Padahal Nabi itu maksum, dijamin masuk surga, tak berselawat, masih beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah, kata Nabi. Kenapa? Fa inni, karena aku, kata Nabi Muhammad, la astaghfiru, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mi'atin marrah, 100 kali. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita umat akhir zaman yang banyak dosa, salah dan khilaf, marilah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ardo, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Saudaraku jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam kita tak luput dari dosa. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sagira ma'al israri, tidak akan ada dosa kecil ma'al israr kalau terus menerus kita laksanakan. Artinya apa? Kadangkala kita sepele dengan dosa zina mata setiap hari. Kita memandang di jalanan begitu banyak maksiat mata, tetapi kita anggap itu sepele. La sagira, kata Nabi, ma'al israr, tidak akan ada dosa kecil kalau terus menerus istiqomah tiap hari kita laksanakan. Itu akan jadi dosa besar. Dan wala kabiro, dan tidak akan ada dosa besar ma'al istighfar kalau kita sertai dengan mohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Sekecil apapun dosa kita itu akan dicatat besar, dan sebesar apapun dosa kita ma'al istighfar, kalau kita sertai dengan mohon ampun, menangis kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ada sebuah kisah yang sudah mahsur, kisah ini yang dicatat terdapat dalam kitab Fawaidul Mukhtar, bahwasanya suatu ketika kisah ini terjadi kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Ja'a rajulun ilal Imamil Hasan Al-Basri, datanglah seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Terus dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin, inna sama alam tumtir, sesungguhnya langit tak lagi menurunkan hujan, wajaffal ma'i fil ardi, dan bumi tak lagi mengairi air. Apa yang bisa kami perbuat? Artinya apa? Di tempat kami musim paceklik, kering kerontang, tak lagi turun hujan. Seseorang ini mengadu kepada Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ahu rajulun akhar, kemudian datang lagi seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri bertanya, ya Taqiyuddin, itu adalah gelar nama lakop
yang dilakukan kepada Hasan Al-Basri. Dia bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Ya Taqiyuddin, ashkul fakir." Sesungguhnya kami ini susah mencari nafkah, susah mencari rezeki. Kami dililit hutang di mana-mana. Apa yang bisa kami perbuat? Berkata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kalian kepada Allah." Thumma ja'a rajulun ba'da akhar. Kemudian datang lagi orang yang ketiga kepada Hasan Al-Basri, "Ya Taqiyuddin, imra'ati aqiran." Sesungguhnya istriku adalah mandul, la tulbidu. Dia tak dapat memberiku anak. Istriku mandul ya Hasan Al-Basri. Dia tak bisa memberiku anak. Apa yang bisa saya perbuat ya Hasan Al-Basri? Berkata Hasan Al-Basri, "Istaghfirillah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu datang murid Hasan Al-Basri, "Ya Imam, kenapa orang yang pertama datang kepadamu kau jawab istighfar? Yang kedua, ketiga pun jawabnya kenapa sama? Apa yang terjadi wahai Hasan Al-Basri?" Lalu berkatalah Hasan Al-Basri, "Tidakkah kalian melihat dalam Al-Quran? Tidakkah kalian baca, kalian renungkan? Sebagaimana dalam surah An-Nuh ayat 10 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum. Katakanlah mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samai alaikum midrara, dan pasti Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Makanya daerah kalian akan makmur. Wa yumditkum bil malin, dan Allah akan perbanyak harta benda kalian. Harta kalian akan Allah tambahkan. Wal banin, dan anak-anak kalian akan Allah beri kepada mereka anak-anak yang soleh. Wa ja'alakum jannatin, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian itu makmur. Wa ja'alakum anharo, dan Allah akan buat untuk kalian air yang mengalir. Artinya apa? Hikmah dari kisah ini, saudara yang dirahmati Allah, bahwasanya dulu para salaf kita ketika ada masalah, ada kendala, yang ditemui adalah ulama minta solusi, bukan dukun, bukan orang yang pintar. Yang kedua adalah ketika ada masalah dalam hidup, problematika kita, yang kita temui adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada nasihat ketika Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menyampaikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ismasita, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya nanti engkau akan jadi mayit. Ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta, dan cintai apapun yang engkau cintai. Fa innaka mufarriquhu, maka sesungguhnya nanti engkau akan berpisah dengannya. Cintai istrimu, cinta kepada anakmu boleh, cinta kepada harta benda dan pangkat jabatan yang engkau miliki silahkan. Tetapi ingat, fa innaka mufarriquhu, nanti kita akan berpisah dengan istri, kita berpisah dengan anak, kita berpisah dengan harta kita yang banyak, bahkan pangkat yang kita banggakan hari ini. Nanti fa innaka mufarriquhu, kamu akan berpisah dengannya. Wa a'mal masyi'ta ya Muhammad, dan silakan berbuat sesukamu. Fa innaka yazazum bih, dan sesungguhnya nanti kau akan mendapat balasan dari perbuatan itu. Artinya apa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Silakan hidup di dunia ini dan silakan cintai harta kita, tetapi ingat, ketika nanti walikulli ummatin ajal, setiap umat ini pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba ajal tersebut itu, la yastakhiruna sa'atan, maka kita tidak bisa lagi mengundurkannya walau sesaat. Wala yastaqdimun, dan kita tidak bisa lagi memajukannya. Jadi sebelum waktu itu terlambat, mari kita bersedekah, infakkan harta kita terlebih ke masjid ini, biar nanti itu yang akan mengalir untuk kita. Kenapa? Orang yang dalam kuburnya itu menyesal. Apa penyesalan mereka? Digambarkan dalam surah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Tuhan kami, seandainya engkau mengembalikan ajal kami sebentar saja ke dunia, fa asaddaq, niscaya kami akan bersedekah. Wa akunu ma'as solihin, dan kami akan menjadi orang soleh. Tetapi apa boleh buat, tak ada lagi guna penyesalan itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum itu terlambat, nikmat yang besar saat ini kita masih ingat Allah, beristighfar, mohon ampunlah kita kepada Allah. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, apa manfaat istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya orang yang beristighfar itu adalah orang yang takut kepada Allah. Digambarkan dalam surah Al-Mulk ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib, yang tidak nampak oleh mata kalian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
bagi mereka adalah ampunan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada Rabbnya dalam surah An-Nazi'at ayat 40, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada Rabbnya wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka yang baik tempatnya kembali adalah surga kata Allah. Jadi bukan main-main ampunan bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Maka dari itu marilah kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar selalu agar Allah beri kita kemudahan dalam hidup kita ini, agar Allah ampuni kita, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli istighfar. Setiap hari, setiap saat selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita selamat dari dunia hingga akhirat. Manakala kita ini tak lagi beristighfar kepada Allah, maka Allah akan beri kita azab. Wa ma kana Allah liyu'adzibuhum wa anta fihim, dan Allah tidaklah sesekali menurunkan azab itu wa anta fihim, dan kamu ada di tengah-tengahnya itu. Wa ma kana Allah mu'adzibihim, dan Allah tidak akan menurunkan siksaannya. Wa hum yastaghfirun, selama mereka itu beristighfar kepada Allah. Allah tahan azab di muka bumi ini. Kenapa? Karena jamaah solat ini masih beristighfar setelah solat fardu. Makanya inilah benteng-benteng yang membentengi kita dari azab-azab Allah. Kalau kita beristighfar kepada Allah, Allah tahan azabnya itu. Mudah-mudahan inilah kajian kita pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebaikan, ambil kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada kesalahan, kehilapan, ingatkan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.